Kemaharajaan VOC. Kelompok 4 disusun oleh 1. Irianti Pratama Kusumaningrum, yang kedua Muhammad Ali Fikri, yang ketiga Nabila Chandra Apriyantika, yang keempat Sriwidya Astuti, yang kelima Yujan Akbar Syah Madani. Latar belakang pedagang Belanda sampai ke Indonesia, maka atas inisiatif dari Pangeran Maurits dan Johan van Oldenbarnevelt dibentuklah Kongsi Dagang untuk mempersatukan Kongsi dagang Belanda yang ada di Nusantara pada tanggal 20 Maret 1602. Didirikannya Verenigde Oostindische Compagnie VOC atau Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau Kongsi Dagang India Timur di Amsterdam. Tujuan didirikannya VOC: 1. Menghindari persaingan tidak sehat di antara sesama kongsi dagang Belanda yang telah ada. Yang kedua, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan pedagang dari negara lain. Yang ketiga, membantu dana pemerintahan Belanda yang sedang berjuang untuk merebut kemerdekaan dari penjajahan Spanyol. Dewan 17. VOC dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggota 17 orang, sehingga disebut Dewan 17 Heren atau Herrense Battalion, yang berpusat di Amsterdam, Belanda. Hak authority hak melaksanakan hak mengadili perkara dan mengangkat pegawai sendiri. Monopoli dalam perdagangan keistimewaan yang dimiliki VOC untuk menjalankan perdagangan di kawasan Hindia. Fungsi dari hak istimewa yang dimiliki oleh VOC adalah VOC monopoli perdagangan di Nusantara. Hak authority yaitu 1. Hak melaksanakan monopoli dalam perdagangan. Yang kedua, hak memerintah di negeri jajahan sebagai wakil kerajaan Belanda di Asia. Yang ketiga, hak memaklumkan pareng dan perdamaian. Yang keempat, hak memiliki angkatan perang sendiri dan mendirikan benteng. Yang kelima, hak mencetak dan mengeluarkan uang sendiri. Yang keenam, hak mengadili perkara dan mengangkat pegawai sendiri. Pemerintahan VOC di Indonesia. 1. Pemerintahan Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal VOC pertama yang bertugas di Indonesia adalah Peter Pot 1610 sampai 1614 dan Ambon, Maluku dijadikan pusat pemerintahannya. Ambon menjadi daerah kekuasaan VOC. Setelah pada tahun 1605 VOC berhasil mengusir Portugis dari Ambon. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Peter John Con atau J.P. Con 1611 sampai 1623, VOC berhasil merebut kota Jayakarta, dan sejak tanggal 18 Januari 1621 Jayakarta dijadikan pusat pemerintahan VOC yang kemudian namanya dirubah menjadi Batavia. Kebijakan dan kezaliman VOC di Indonesia. Dalam rangka melaksanakan eksploitasi kekayaan alam di Indonesia, VOC melaksanakan kebijakan sebagai berikut. 1. Merebut pasaran produksi pertanian biasanya dengan melaksanakan monopoli seperti monopoli rempah-rempah di Maluku. Yang kedua, tidak ikut aktif secara langsung dalam kegiatan produksi hasil pertanian, tapi berusaha dengan mudah memperoleh hasil pertanian sekalipun harus dengan paksaan. Yang ketiga, VOC berusaha menduduki tempat-tempat yang strategis. Yang keempat, VOC melakukan campur tangan terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara, terutama menyangkut usaha pengumpulan hasil bumi dan pelaksanaan monopoli. Yang kelima, lembaga-lembaga pemerintahan tradisional kerajaan masih tetap dipertahankan dengan harapan bisa dipengaruhi dalam diperalat atau tidak mau baru diperangi. Yang keenam, lembaga-lembaga pemerintahan tradisional yang kerajaan masih tetap dipertahankan dengan harapan bisa dipengaruhi dapat diperalat kalau tidak mau baru diperangi. Kemaharajaan VOC melakukan tindakan-tindakan kezaliman yang mengakibatkan bangsa Indonesia menderita. Tindakan kezaliman tersebut dilakukan dengan cara menerapkan hal-hal berikut. 1. Filplikti Varanlenti, yaitu penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang ditetapkan. Yang kedua, kontingenten, yaitu kewajiban bayar pajak berupa hasil bumi. Yang ketiga, ekstirpasi, yaitu hak VOC menebang dan bayar tanaman rempah-rempah. Yang keempat, pelayaran hongi, yaitu pelayaran dengan perahu kora-kora dilengkapi senjata lengkap. Yang kelima, Bringges Telso, yaitu kewajiban penduduk menanam kopi di Priangan, Jawa Barat.
kebangkrutan dan bubarnya VOC. Pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kebangkrutan dan akhirnya dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Hal disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Sebab umum: 1. Banyak pegawai yang korupsi. Yang kedua, tidak bisa membayar hutang. Yang ketiga, banyaknya biaya yang harus dikeluarkan VOC untuk melaksanakan monopoli perdagangan. 4. Ada yang persaingan dengan Hongi dan negara lain. Bab khusus: digulingkannya Raja Belanda Willem V yang bersifat monarki absolut, Napoleon Bonaparte, dari Prancis sehingga pemerintahan Belanda berubah menjadi Republik Bataaf yang demokratis dan liberal di bawah pengaruh Prancis dan menganggap perdagangan harus bebas. Oleh karena itu, VOC yang bersifat monopoli dan perdagangan harus dibubarkan. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.